5 fakta bocah perempuan tewas dibacok saat hendak mengaji di Kolaka Timur, terungkap sosok pelaku. Bocah perempuan MA, 10, menjadi korban pembunuhan ketika hendak mengaji di Desa Wundubite, Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Jumat, 5 September 2025, pagi sekitar pukul 6.30 WITA. Nasib tragis yang dialami MA berawal saat dirinya berangkat dari rumah bersama adiknya W, 7, menggunakan sepeda listrik. Keduanya hendak menuju ke tempat mengaji yang berada di Desa Wundubite. Sedangkan rumah korban berada di Desa Hakambololi. Jarak kedua desa ini tak begitu jauh, sekitar 1,3 km atau ditempuh dengan waktu perjalanan sekira 3 menit saja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba keduanya diadang pelaku RH, 18. Korban MA berlari ke kebun dan dikejar RH. Sementara W segera meminta pertolongan warga. Saat warga tiba di lokasi kejadian, MA ditemukan sudah tak bernyawa. Kini RH pun sudah diamankan polisi. Berikut 5 fakta remaja bunuh bocah perempuan di Kolaka Timur yang dihimpun tribunnews.com. 1. Korban mengalami luka bacok di leher. Kasat Reskrim Polres Kolaka Timur, AKP Ahmad Fatoni mengatakan korban MA ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah. Menurut dia, korban sebelum ditemukan tewas sempat dikejar pelaku. Korban didatangi pelaku, ditarik ke arah kebun coklat, lalu dilukai menggunakan benda tajam, ujar AKP Ahmad Fatoni dikutip dari tribunnews.com, Jumat, 5 September 2025. Kasih Humas Polres Kolaka Timur, Ibtu Irwan Pansya, menambahkan berdasarkan keterangan adik korban, mereka berdua diadang oleh pelaku yang membawa parang. Saat diadang, korban lari ke dalam kebun, namun pelaku mengejar dan menebas lehernya, katanya. Meskipun sempat dilarikan ke RSUD Ladongi, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. MA merupakan murid kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Swasta, MIS, di Andowengga, Desa Andowengga, Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. 2. Serang korban pakai parang. Kasih Humas Polres Kolaka Timur Ibtu Irwan Pansya mengatakan pelaku membawa parang saat melakukan aksinya. Kemudian pelaku mengejar korban yang ketakutan dan menebas leher menggunakan parang. Saat itu, pelaku membawa parang untuk menganiaya korban, katanya. 3. Korban sempat merespons saat ditemukan warga. Berdasarkan keterangan saksi berinisial L, awalnya dia hendak ke kebun dengan mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan, dia melihat korban terbaring. L menghentikan motornya dan langsung melihat korban dalam kondisi berlumuran darah. Saksi L segera mencari pertolongan dan memanggil warga lainnya. Bersama Mai dan K, mereka pun kembali mendatangi lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, berdasarkan keterangan Mai, mereka langsung melihat kondisi korban. Dia sempat menepuk-nepuk tangannya, korban merespon dengan memegang tangan saksi. K yang menyadari korban merupakan keponakannya menangis histeris, ayah korban datang ke lokasi tak lama berselang. Saksi Mai bersama L kemudian mengangkat tubuh korban ke dalam mobil. Warga membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ladongi, Kolaka Timur. Namun nyawa korban tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia setibanya di RS. Dari RS, jasad korban pun dibawa ke rumah duka dengan mobil ambulans. 4. Sosok pelaku. RH, pelaku pembunuhan tersebut diketahui usianya masih berstatus anak. Pelaku diduga sementara masih di bawah umur juga, kata Kasih Humas Polres Kolaka Timur, Ibtu Irwan Pansya, dalam keterangannya kepada tribunnews.com. Berdasarkan informasi, RH merupakan seorang remaja pria berusia 18 tahun. RH ditangkap pihak kepolisian tak lama setelah kejadian. Pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Kolaka Timur. Saat ini pelaku dalam tahap pemeriksaan, kata Ibtu Irwan Pansya. 5. Bermotif dendam. Polisi menduga kasus pembunuhan bocah 10 tahun tersebut bermotif dendam. RH tidak terima dirinya kerap diejek. Diduga tersangka dendam dengan perkataan korban yang sering mengejek, kata Ibtu Irwan Pansya.